Oke. Ya, kami akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan bagaimana mengkonstruksi digital dalam praktek beragama, demikian juga kaitannya bagaimana mengkonstruksi etika moral dalam praktek beragama. Yang pertama, kita ini adalah sebuah budaya yang relatif bisa dikatakan baru dan akan terus memperbarui diri, yaitu budaya digital. Dia akan kita coba bagaimana dapat mengkonstruksi praktek beragama. Praktek beragama itu bukan cuma practical religion tetapi juga teologi. Bagaimana pemahaman-pemahamannya itu perlu dibangun. Dimulai dari pemahaman baru bisa kita melihat praktek-praktek itu sungguh punya landasan yang kuat atau tidak. Nah, tentu kita perlu tahu bahwa tidak serta-merta semua budaya baru itu akan bisa sesuai diterapkan dalam praktek beragama yang sudah ada. Dalam hal ini adalah di dalam praktek hidup bergereja kekristenan. Maka kita bisa mengandaikan di sini kita memerlukan sebuah filter dengan asumsi ada yang akan ditolak tetapi ada yang bisa masuk diserap. Yang ditolak itu budaya-budaya yang fake, manipulasi, yang sekedar take benefit, itu semua adalah destruktif. Itu tidak bersifat membangun, tetapi yang bersifat membangun, yang konstruktif, itu bisa melihat ada sebuah budaya yang dibangun dalam budaya baru, yaitu budaya yang lebih efektif, budaya yang lebih efisien. Tentu itu akan mendukung bagaimana bertumbuhnya kehidupan beragama dalam iman Kristen. Demikian juga diperlukan kemampuan rasio dan kritis. Budaya digital akan menantang kita untuk berpikir kembali secara kritis bagaimana praktek-praktek beragama kita di dalam kehidupan bergereja. Tentu ini menantang kita untuk lebih belajar lebih dalam tentang iman Kristen, juga tentang pemahaman-pemahaman iman yang perlu terus membuka diri secara kontekstual. Nah, praktek beragama biasanya secara garis besar itu wujudnya adalah pelayanan diakonia, pewartaan atau marturia, ibadah atau koinonia, jadi ritual-ritual yang ada, demikian juga dengan penggembalaan atau pastoral. Nampaknya kalau kita bisa melihat budaya digital dimanfaatkan secara efektif dan efisien itu lebih digunakan sebagai sebuah media atau sarana, jadi digital mode, ya, untuk memperkaya kehidupan agama yang sudah ada atau mungkin diperbarui, dibenahi, tetapi secara esensi ada hal-hal yang tidak berubah. Maka nampaknya kalau kita bisa melihat esensinya, digital itu tidak menggantikan relasi yang real, yaitu persekutuan. Jadi persekutuan gereja Tuhan itu tetap butuh relasi. Dan di sanalah muncul kasih, dan kasih ini tidak perlu ada pengenalan dan hidup bersama. Kita tidak bisa mengasihi seseorang yang sama sekali tidak kenal, sama sekali kita tidak pernah hidup bersama dengan dia, berelasi, tidak mungkin. Itu sesuatu yang rasanya tidak sesuai dengan penghayatan iman Kristen. Bahkan dalam penghayatan iman Kristen nanti kita akan lihat berikutnya. Tapi kita sampai di sini dulu. Ini hipotesa kita. Tetapi kita tetap membuka kemungkinan apakah digital dapat menggantikan praktek-praktek beragama yang tradisional. Kita masih meragukan. Nampaknya itu hanya sekedar digital mode saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu. Atau mungkin yang terjadi ruang digital dalam budaya digital itu membuat sebuah ruang baru, alternatif atau bentuk baru praktek keberagaman yang terpisah dengan yang tradisional. Jadi ada tradisional, ada yang digital, dan itu tidak saling terkait, semuanya bisa, tidak perlu menggantikan yang tradisional, tapi ini dua jalur yang berbeda. Kita tidak tahu. Tapi selama ini kalau kita hipotesanya adalah praktek berdigital, budaya digital itu adalah sebuah konstruksi budaya yang baru yang untuk membangun praktek-praktek beragama yang kita warisi dalam peradaban kehidupan dunia. Tradisi itu terus mengalir dan bukan hanya diwariskan tapi juga dikembangkan. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi dalam budaya digital mengkonstruksi praktek beragama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan filter yang ada di sini. Bagaimana
budaya digital itu akan diterima menjadi sinergis dengan kehidupan praktek beragama atau dia harus ditolak karena itu bersifat destruktif. Di sini filternya adalah etika. Etika ini adalah sebuah nilai-nilai yang universal berkaitan dengan integritas pribadi. Tentu ada kejujuran di dalamnya, unsur keterpercayaan. Orang harus bisa menjadi dipercaya dalam kehidupan beragama. Kemudian nilai tanggung jawab terhadap kemanusiaan yang bermartabat, bukan hanya tentang diri sendiri, tapi kita melihat ada kehidupan bersama yang di dalamnya dibutuhkan kepekaan yang juga akan berefleksi dan bersama. Setiap hak diperjuangkan, tetapi setiap hak akan berhadapan dengan hak-hak orang yang lain. Etika inilah yang juga perlu kita bangun untuk menentukan bagaimana budaya digital dapat mengkonstruksi praktek-praktek beragama. Maka di dalamnya kita pun dari sini tadi pemikiran-pemikiran kritis, rasio baik terhadap teks tetapi juga terhadap budaya itu kita bangun dari nilai-nilai kekristenan. Nah, yang pertama tentang kehidupan yang virtual. Kita menghayati iman yang transenden, yang tidak pernah terjangkau dan tidak mungkin dijangkau oleh manusia, itu hadir menjadi imanen, Immanuel di dalam Yesus Kristus yang hadir bersama, merasakan kehidupan manusia, tahu persis apa pergumulan manusia, maka tidak mungkin tidak. Kehidupan praktek beragama itu harus bisa dikenal. Bagaimana kita juga mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak Allah? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak pernah bisa menjangkau Allah? Maka kita bisa mengenalnya dalam Yesus Kristus. Itu sama halnya dalam fenomena digital sekarang. Ketika kita melakukan video call, kita sebenarnya tidak sedang berbicara dengan handphone atau gadget kita, tetapi kita berbicara dengan person yang kita kenal, sekalipun kita berhadapan dengan yang ada di wilayah kita yang mampu kita jangkau, yaitu handphone. Maka budaya digital tidak bisa dilepaskan dari person yang berelasi itu. Yang kedua, tentang praktek kehidupan sehari-hari harus terwujud dalam komunitas. Kehidupan bersama komunitas, bukan hanya identitas yang kita taruh dalam dunia digital yang tidak bisa kita percaya. Kita bisa memakai identitas apa saja di dunia digital, tapi dalam praktek beragama tidak bisa. Praktek itu harus terwujud dalam komunitas umat percaya. Orang Kristen disebut umat percaya. Itu berarti orang Kristen harus bisa dipercaya, orang Kristen harus bisa membangun kepercayaan, dan itu tidak mungkin tidak kalau tidak terbangun relasi yang ada di dalam komunitas itu, yaitu relasi kasih. Relasi kasih itu terwujud dalam sikap hidup dan praktek hidup memberi bahkan berkorban. Peka, maka inilah yang akan memfilter budaya-budaya digital yang hanya sekedar take benefit. Yang penting kita masuk, kita dapat untung, selesai. Hubungan putus tidak apa-apa, kita yang penting tidak ada masalah. Saya tidak akan mengalami masalah. Secara hukum clear, saya sudah dapat untung. Bukan begitu. Karena kasih itu memberi, bahkan kasih itu berkorban. Disitulah nilai kehidupan ada. Dunia digital yang tidak sesuai dengan filter etika Kristen pasti masukkan kepada hal yang destruktif yang akan kita tolak. Oleh karenanya kehidupan iman Kristen tidak kita harus terus berpikir kritis, mencari sumber-sumber pemahaman iman yang perlu selalu diperbarui, yaitu dengan ilmu-ilmu biblika. Kita kembali menggali teks-teks tradisi iman Kristen, kemudian etika, bagaimana relasi bersama kehidupan umat manusia dalam kerangka berpikir kritis. Demikian juga psikologi dan teknologi baru. Demikian juga dengan sains kita. Dunia digital menghantar kita, menantang kita untuk selalu mau berubah dan mau belajar. Dan itulah yang akan membangun filter etika kita supaya budaya digital ini sungguh-sungguh bermanfaat, bersifat konstruksif, membangun kehidupan bersama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya. Oke, luar biasa.